Nah, Amin. kita sudah memperingati Natal ya. Dan hari ini tetap kita akan terus beribadah kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Pastinya sudah siap. Nah, tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, hari ini sukacita sekali ya Kak Dian ya. Karena hari ini kita memuji nama Tuhan dibantu sama Kakak Steven. Membantu kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, jadi kita akan memulai memuji nama Tuhan. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi, bersukacita, terus bergembira terus ya Kak Dian. Betul. Mari Kak Dian silakan. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Bersuka. Tuhan. Semangat Kak. Pakai gerakan. Kita satukan hati kita mohon bimbingan kuasa Roh Kudus supaya ibadah hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Yuk, mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pagi hari ini Tuhan dengan penuh sukacita kami boleh datang memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah IMPA pada tanggal 27 Desember ini Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik dan boleh adik-adik tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami siap beribadah. Amin. Amin. Tetap berdiri ya. Tetap berdiri ya. Kita satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagu apa Kak? Anak yang dijanji. Silakan Kak Felis. Nah Dedek, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya siapkan Alkitabnya dulu. Kita buka dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Siapkan Alkitabnya dan buka dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Siapkan dulu Alkitabnya.
Nah, apabila sudah, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sebentar lagi kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami terima hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dimanapun kami berada. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kuasailah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Ini kami, anak-anak-Mu, siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bangkit berdiri. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca berbalasan. Di sini Kak Dian akan dibantu sama Kak Afi dan Kak Felix. Kita baca Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 dengan diberi judul perikop kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelumnya nih Kak Dian mau bertanya dulu. Kita kan habis merayakan Natal. Apa sih yang dirasakan di Natal ini sama mulai dari Kak Felix dulu? Pastinya sukacita, Kak. Sukacita. Kumpul sama keluarga, ya keluarga yang di rumah aja, dan tetap bersyukur sama Tuhan. Nah, kalau Kak Afi? Sama, Kak Afi juga bersuka cita. Apalagi kemarin tuh ada beberapa teman yang lama tidak ketemu, tahu-tahu datang ke rumah. Iya, datang ke rumah, ada sukacita yang luar biasa. Kali ini Natal ini benar-benar beda dengan Natal-Natal yang sebelumnya. Itu yang Kak Afi rasakan saat ini ya, yang pasti ada sukacita dan damai ya. Karena apa? Karena tadi lama tidak ketemu sama teman-teman, tahu-tahu datang. Nah, itu yang Kak Afi rasakan tadi ya. Ini Kak sama dengan kondisi yang dialami Tuhan Yesus waktu itu. Kan di masa Natal itu tidak selalu dengan penuh sukacita, tetapi ada suasana sedihnya juga. Seperti saat ini kita ada sukacita di tengah pandemi ini. Kita tetap ada rasa kayak aduh sedih ya Kak, dulu kita bisa bergereja sama-sama, kita bisa merayakan Natal sama-sama teman-teman. Tapi di Natal tahun ini sedikit berbeda. Kita Natalnya daring, kita ketemunya di virtual, ibadah virtual. Kita bisa kontak-kontakan sama teman cuma lewat chat atau telepon. Nah, itu ada rasa sedih sedikit. Sama seperti di zaman Tuhan Yesus itu Kak. Ada sedikit kesedihan, tetapi ada juga kisah sedihnya, di mana waktu Tuhan Yesus lahir itu terjadi pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh Raja Herodes. Raja Herodes itu mau membunuh bayi-bayi laki-laki karena dia mendapat kayak penglihatan bahwa akan ada lahir seorang raja yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dia merasa takut, dia merasa kedudukannya itu bakal digeser Kak. Dia takut aku nanti nggak jadi raja lagi. Akhirnya timbullah rasa benci, rasa tidak suka, dan akhirnya dia membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di saat itu. Nah, itulah kecemasan yang ada di masa waktu Tuhan Yesus lahir. Akhirnya Ibu Maria dan Bapak Yusuf mendapat perintah dari Roh Kudus, dari malaikat yang datang bahwa mereka harus pergi ke suatu tempat untuk menyelamatkan bayi Yesus ini. Karena mereka juga mengasihi Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka diberikan anugerah, mereka mengandung sesuatu yang besar, mereka mengandung yang akan menjadi juru selamat manusia. Makanya mereka mencari tempat yang aman, lalu mereka pergi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Bethlehem, dan di sana pun mereka mendapatkan suatu kesedihan juga Kak, di mana mereka tidak mendapatkan tempat penginapan, tempat
di kandang domba, cuman terbungkus kain lampin. Kalau kain lampin itu kayak apa ya Kak di sini? Ya, Kain ala kadarnya. kayak kain perca, kain itulah kain apa adanya. Dan cuma taruh di palungan domba. Palungan itu tempat makanannya domba-domba yang ada jerami-jeraminya. Tuhan Yesus cuma diletakkan di situ. Tuhan Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kerendahan yang ada. Bahkan bisa dibilang sedikit lebih hina jauh lebih hina daripada kita. Adik-adik mungkin lahirnya di rumah sakit. Ada nggak di sini yang lahirnya langsung di jalan? Nggak ada. Rumah sakitnya yang kelasnya yang kelas bagus. Bagus. Mereka tidur di tempat tidur juga kan. Tempat tidurnya aku begitu bawa pulang tidurnya juga di tempat tidur. Terus kain pembungkusnya juga yang bagus ya. Ada gambar-gambarnya beritanya. Iya. Nah kalau Tuhan Yesus tidak ada ya Kak ya, betul-betul dengan kesederhanaan apa adanya. Disitulah kesederhanaan dan kesedihannya ada di waktu Tuhan Yesus lahir. Tetapi dengan kesederhanaan itu Tuhan Yesus membawa sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, bahwa Tuhan Yesus akan bertumbuh menjadi kanak-kanak, dan dia menjadi remaja, dia menjadi besar, dan dia akan menjadi juru selamat dunia. Tuhan Yesus lahir ke dunia dalam wujud manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Termasuk kita juga ya Kak ya. Betul Kak. Termasuk adik-adik juga yang ada di rumah ya. Iya, semuanya tanpa terkecuali. Asalkan kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mau sungguh-sungguh bertobat dan mengimani bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Allah kita. Tidak ada Allah-Allah yang lain. Nah, adik-adik, di sini kalian mau cerita zaman-zaman ini kan cerita tentang kembali ke Mesir. Ibu Maria dan Bapak Yusuf dari Bethlehem kembali ke Mesir. Mereka kembali ke Galilea dan mereka menetap di kota yang pinggiran Kak. Nazaret itu bukan suatu kota yang besar. Kota yang kecil ya Kak. Kota yang kecil, seperti yang khotbahnya Bapak Pendeta bilang bahwa Tuhan Yesus itu dibesarkan di kota Nazaret. Nazaret itu seperti kayak Benowo, kayak Surabaya, Benowo di pinggir-pinggirnya. Betul Kak, di pinggir-pinggirnya. Jadi Tuhan Yesus dari lahir sampai Tuhan Yesus besar, dia penuh kesederhanaan. Nah ini Kak, waktu itu mungkin gini, kalau kita bikin cerita aja, waktu itu Ibu Maria merasa kayak ngomong sama Yusuf gini, Yusuf, aku kangen mau pulang ke kampung halamanku, aku pingin kembali ke kotaku, mungkin gimana ya, bisa nggak ya? Lalu si Yusuf ini bilang, oh ya aku juga kangen ya, kepingin kembali ke kotanya. Akhirnya Maria dan Yusuf pasti sebelum tidur mereka berdoa dulu, dan sewaktu Yusuf tertidur, Yusuf bermimpi bertemu dengan malaikat. Malaikatnya berkata seperti ini, bahasanya kita aja ya Kak. Yusuf, Herodes ini sudah mati, suasananya sudah aman, kembali saja, kamu kembali ke kota Nazaret, kembalilah ke Nazaret, karena ada firman Tuhan yang mengatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itu ada di Matius 2 ayat 23 yang terakhir ini Kak. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi Yusuf telah bermimpi bertemu dengan malaikat itu, dia oh iya, aku harus kembali ke Nazaret. Dan Bapak Yusuf, Ibu Maria ini kembali ke Nazaret sambil bawa bayi Yesus. Mereka merasa, oh ya sudah aman ini di sana. Herodes sudah mati dan tidak ada yang membunuh bayi-bayi. Mereka mau membesarkan Tuhan Yesus dengan kesederhanaan, dengan penuh kasih sayang. Akhirnya mereka kembali ke Nazaret dan membesarkan Tuhan Yesus di sana. Dan di sini Kak Dian mau menjelaskan bahwa kita juga harus melihat kehadiran kita, bahwa kita dilahirkan di dunia ini itu sebuah anugerah dari Tuhan. Kita dilahirkan adalah karena kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga kita adalah suatu kebaikan dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus hadir di dunia dalam wujud manusia untuk kebaikan umat manusia. Begitupun kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga kita, dilahirkan oleh mama kita, ada di antara papa, mama,
kakak adik itu adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita harus bersyukur ya Kak. Iya, betul. Apapun itu kondisinya, mau susah senang, kita harus tetap selalu bersyukur. Karena Tuhan Yesus selalu mengajarkan bahwa bersyukurlah selalu. Iya, Betul. bersyukurlah senantiasa. Bersyukurlah Ya. senantiasa. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, adik boleh baca di Alkitab, ada sekitar 365-366 kata jangan takut. Ya. Bahwa tiap hari kita tidak perlu takut karena Tuhan Yesus senantiasa beserta kita. Beserta kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Itu kata-kata Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Kemarin Natal, ibadah Natal, Kak Dian yakin adik-adik sudah ibadah perayaan Natal. Iya, Itu betul. ibadah Natal bersama kita, adik kita bertiga. Iya. Ada Kak Cynthia, ada Kak Iya. Kak Natalia, dan juga ada short movie-nya Kak. Iya. Adik-adik bisa lihat di situ, di mana mengisahkan sebagai ini Kak Felix, Iya, Kak Felix. sebagai orang yang dengan kesederhanaan semua yang Kak Felix tidak miliki, tapi Kak Felix mempunyai Dia luar biasa hadiah ya. luar biasa. Kak Felix mempunyai anugerah luar biasa, di mana Kak Felix bisa mengubah Kak Cynthia sebagai angel Iya. untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul, yang tadinya itu Betul. ketus, ya Judes. sama orang tua kurang hormat, Iya. akhirnya lewat kehadiran Kak Felix, Kak Angel yang diperankan Kak Cynthia ini bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Di Ya. situ adik-adik bisa contoh ya Kak, untuk bahwa walaupun adik-adik badan kecil, adik-adik masih kecil, usia masih anak-anak atau itu tidak menjadi penghalang, adik-adik bisa menjadi berkat bagi siapapun. Betul, iya, Kak. Adik-adik bisa mengubah, betul Kak. Ya. Seperti lilin kecil di mana di tengah kegelapan tetap menerangi, memberikan terang. Jadi adik-adik dimanapun adik-adik berada, apapun itu, usahakan adik-adik selalu bisa menjadi berkat. Seperti short movie yang sudah kita lihat di ibadah Natal kemarin mengajarkan bahwa walaupun kita apa adanya kita bisa memberikan pengaruh besar dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama manusia seperti Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus di tengah kesederhanaan tetapi memberikan dampak yang besar bagi dunia ini. Betul, Kak. Betul Kak? Betul, Nah, ya. Kak Bukan Dian. hanya untuk pribadi Betul. seseorang, Betul. tetapi semua. Adik-adik pun bisa hidup berdampak ya, Berdampak bagi berdampak yang sesama. positif, entah Betul. itu untuk keluarganya adik-adik sendiri ataupun Bagi sekelilingnya, sekeliling, bagi teman-temannya. tanpa pilih-pilih. Oh iya betul. Tanpa pilih-pilih. Jadi di sini Kak Dian mau menekankan bahwa kita harus selalu bersyukur, kita harus senantiasa bersukacita bahwa kita dilahirkan di dunia ini adalah kebaikan Tuhan, kita adalah anugerah Tuhan, dan kita sudah mendapatkan berkat dan kita harus membagikan berkat, berkat itu menyalurkan ya. berkat itu bagi sesama. Dan adik-adik tidak perlu merasa malu asal usulnya, seperti Kak Afi berasal dari Kak Afi ini campuran antara Campuran, Manado Kak. dan Jawa. Manado Kak dan Jawa. Kak Felix Sama. sama, Kak Dian juga. Kita bertiga dari Manado dan Jawa. Iya. Tapi kita tidak pernah malu. Tidak Nggak malu. perlu malu. Oh, aku orang Jawa. Aku Kak Dian, kita semua ya Kak ya. Kak Dian, Kak Afi, Kak Felix tetap bangga bahwa oh iya, keluarga saya ada keluarga dari Manado, ada Iya. keluarga dari Jawa. Tetap kita bersukacita, nggak perlu malu, tetap Pasti kita bersyukur. sama-sama anak Tuhan. Betul. Nah. Sama seperti Tuhan Yesus tidak Iya, malu tidak bahwa malu. ia disebut dilahirkan di orang tempat yang Nazaret. sederhana, Betul. di kota yang kecil Nazaret, Betul. tapi dia Tuhan Yesus nggak pernah malu. Betul. Dia sederhana dan itu perlu kita contoh ya Kak Iya. Dian ya. Ya Kak Felix ya. Betul. Kita sebagai kakak lain pun harus bisa menjadi berkat untuk sekeliling, Amin. terutama untuk adik-adik juga. Betul. Ya. Jadi adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus aja tidak malu. Tuhan Yesus yang begitu besar tidak malu bahwa dia adalah anak seorang tukang kayu. Betul. Bapak Yusuf itu seorang tukang kayu. Yesus dilahirkan di kandang domba, di palungan dan hanya terbungkus kain lampin, dan dia disebut orang Nazaret. Tetapi Tuhan Yesus memberikan dampak yang besar, begitupun adik-adik. Jadi kakak-kakak harap adik-adik juga bisa memberikan dampak yang besar bagi sekelilingnya, dimanapun adik-adik berada. Bagikan berkat bagi sesama. Adik-adik sudah menerima berkat dan adik-adik juga harus membagikan berkat bagi sesama. Harapan kami kakak lain Betul. semua Ya, di tahun, kalau kita bisa memasuki tahun 2021, kakak-kakak berharap adik-adik bisa berdampak lebih baik, betul. berdampak lebih besar ya. Iya. Yang pasti lebih rajin ibadahnya ya Kak Dian ya. Doa, Iya. rajin berdoa, Rajin berdoa. tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap membantu untuk kerjaan di rumah juga. Apalagi semakin tambah tahun adik-adik bertambah besar ya. Iya, Kak. Yang TK bisa naik kelas 1. Kelas 1 SD, Ya. SD sudah naik nanti SMP ya. Iya. Nah itu kakak-kakak berharap semua
adik-adik hidupnya bisa berdampak positif, ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari Kak Felix pesan untuk adik-adik? Pesan kakak sih, semoga di tahun depan kalau virus COVID-19 ini sudah hilang, nanti adik-adik bisa datang lagi berkumpul lagi sama kakak saya. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Harus berdoa, jangan putus berdoa, ya. Karena kunci dari orang beriman adalah doa. Ya, semakin kita banyak atau rajin berdoa, pasti nanti Tuhan dengar. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah mendengar ya Kak. Selalu mendengar, ya. Jangan ada yang takut, wah aku Kak doa sudah sekian lama kok nggak dijawab. Bukan, Tuhan tidak pernah menjawab tidak menjawab doa adik-adik, tapi Tuhan lihat dulu kesetiaan adik-adik. Oh iya, itu yang Tuhan minta dari kita. Sederhananya kita. Kalau adik-adik sampai hari ini doanya belum dijawab Tuhan, ayo lebih rajin berdoa lagi, ya. Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Nyanyi itu siapa Kak? Nyanyi adalah Tuhan. Bukan kita yang menentukan waktu, Iya, bukan. tapi Tuhan Kita hanya meminta aja, jawabannya nanti Tuhan yang akan kasih. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian firman Tuhan. Kakak-kakak harap adik-adik memahami, adik-adik boleh menjadi pelaku firman yang hidup. Dan untuk menyongsong di tahun 2021, adik-adik di tahun 2021 nanti adik-adik boleh menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan adik-adik semakin menjadi berkat bagi sesamanya. Oke, kita akan menutup firman kita dengan doa dan kita akan berdoa syafaat. Boleh tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas firman yang Kau berikan bagi kami, firman yang sudah kami baca, dengar dan renungkan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dan kami boleh memberikan dampak yang besar di tengah kesederhanaan, di tengah dunia ini kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi lilin-lilin kecil yang senantiasa bercahaya dimanapun kami berada, kami berikan cahaya bagi sekitar kami, karena semua ini adalah kasih-Mu dan kami anak-anak-Mu senantiasa bersyukur atas kedua orang tua, atas keluarga yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan, di mana mereka mengasihi kami, mereka menyayangi kami, dan kami pun mengasihi mereka. Kami sangat mengasihi kedua orang tua kami, keluarga kami Tuhan. Kami akan percaya Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kedua orang tua kami dan keluarga kami. Di doa ini Tuhan kami juga bersyafaat. Kami berdoa bagi gereja yang ada di muka bumi ini, khusus di Indonesia, dan juga GPIB Benowo ini Tuhan, secara khusus kami berdoa, berikanlah kekuatan bagi seluruh jemaatnya, berikanlah kami kesatuan hati untuk kami dapat saling menopang dengan doa Tuhan, dan kami dikuatkan untuk saling membimbing dalam doa, saling menguatkan dalam doa. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan yang terbaik, Engkau akan mengeluarkan kami dalam setiap masalah-masalah kami, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto Tuhan, beserta keluarga Ibu dan Tuhan Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta dan keluarga, Engkau memberkati keseharian beliau bersama keluarga, Engkau memberkati setiap pelayanan pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati tumbuh kembang adik Tuhan Tuhan, Engkau memberkati Ibu selaku ibu rumah tangga, selaku orang tua, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk dapat senantiasa membimbing Tuhan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Kami juga berdoa bagi adik-adik layan kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, jagalah, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan dalam tumbuh kembang mereka, Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Berikanlah mereka kepintaran Tuhan, dan berikan mereka hati yang penuh kasih Tuhan, sehingga mereka mau membagi kasih itu bagi sesama mereka. Bapa, kami yakin percaya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berikanlah mereka kemampuan Tuhan, jagalah mereka Tuhan dalam setiap perjalanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka selaku orang tua kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kedua orang tua yang sangat menyayangi kami, sangat mengasihi kami. Kami yakin percaya Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami semua. Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami, kakak-kakak layan kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, kesatuan hati dalam pelayanan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan dan kemurahan nama-Mu saja Bapa, hanya untuk pelebaran kerajaan Allah-Mu di muka bumi ini. Bapa, banyak doa kami yang belum dapat kami sampaikan, tapi kami akan percaya Engkau mengenal isi hati kami, Engkau mengetahui segala sesuatunya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa kami, ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami,
sehingga kami boleh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Dalam menyongsong tahun 2021 nanti Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga hati kami boleh bersih Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang baik lagi ke depannya. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu melalui pengantar Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dijadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, untuk meresponnya kita akan tetap memuji nama Tuhan dengan lagu Kami Sebagai Anak-anak. Silakan Kak Bari. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Seperti biasa, nanti persembahannya adik-adik boleh masukkan di amplop, lalu ditulisi ibadah PA tanggal 27 Desember. Lalu adik-adik boleh diserahkan ke papa mama, nanti papa mama yang akan serahkan ke gereja. Nah, adik-adik sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, aku dipuji biar orang di dunia. Nah, adik-adik kalau sudah memberikan persembahan, kita akan doakan persembahan kita. Adik-adik boleh bagi berdiri. Oke. Nah, kalau sudah, doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Feli. Silakan Kak Feli. Nah, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan sedikit apa yang kami miliki Tuhan kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati adik-adik beserta orang tua Tuhan yang menonton. Bantu mereka berada Bapa, Kau berkati mereka Tuhan. Tuhan Kau juga berkati Tuhan persembahan yang sudah berikan Tuhan, dan yang berguna untuk memperlebar perasaan untuk muka bumi ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berkata ucap syukur. Amin. Amin. Boleh duduk dulu adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan kakak-kakak akan memberitakan ada warta PA. Warta apa itu Kak? Nah, adik-adik pasti penuh dengan sukacita ya kalau di hari Natal. Pasti, Pasti ya. Kak. Nah, hari ini kami kakak-kakak layar akan memberikan sukacita Natal ya Kak. Wow. Nah, kami akan datang ke rumah adik-adik Wah. ya. Nah, kakak-kakak harap adik-adik tetap di rumah saja, tunggu kedatangan kami ya. Dan apa itu sukacita Natal? Ditunggu saja di rumah. Oke, Kak. Iya, Siap. siap ya. Adik-adik terima kasih kalau adik-adik selama 1 tahun ini dari Januari sampai Desember ini selalu setia mengikuti ibadah PA walaupun cuma secara daring ya Kak ya. Nah, sebagai bentuk kesetiaan adik-adik kakak-kakak kasih sukacita itu ya. Oke, silakan ditunggu. Nanti kalian bisa bertemu dengan semua kakak layar. Kalau Tuhan izinkan, semua kakak layar akan hadir ke rumah adik-adik. Oke. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, adik-adik silakan bagi berdiri.
kita akan tetap memuji nama Tuhan, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam alam-alam, kamu harus jadi milik kemenang. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa dan akan menerima berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Ibadah kami telah berakhir Tuhan, ibadah kami telah selesai, tapi kami yakin percaya berkat-Mu senantiasa hidup dalam kehidupan kami, senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Dan kami anak-anak-Mu ini Tuhan siap untuk menyongsong tahun yang baru, menjadi pribadi yang baru yang jauh lebih baik lagi, dengan penyertaan Tuhan yang senantiasa bersama-sama kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.